Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, berkorban atau ibadah korban itu sebenarnya dalam sejarah itu diawali mulai dari manusia yang pertama, yakni putra-putranya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi dalam sejarah Nabi Adam mempunyai putra namanya Qabil sama Habil. Qabil ini mempunyai pasangan pas lahir barengan kembarnya namanya Iklimah, cantik. Kemudian Habil mempunyai pasangan artinya barengan kembarnya namanya Layudah. Dua-duanya ini lahir kembar-kembar. Kemudian Allah memerintahkan untuk menjodohkan. Tapi cara menjodohkannya disilang. Jadi tidak boleh dengan saudara kembarnya. Akhirnya yang namanya Qabil ini dapat Layudah yang tidak begitu cantik. Dan Habil ini dapat Iklimah yang cantik. Ini timbul rasa dendam yang luar biasa oleh Qabil itu. Kemudian Allah ndawi kepada Nabiullah Adam untuk dua anaknya ini untuk berkorban, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkorban. Akhirnya dua-duanya juga mau berkorban. Qabil berkorban dengan hasil tanamannya, kemudian Habil berkorban dengan hasil ternaknya. Tapi ada satu perbedaan yang mencolok. Kalau Qabil itu korbannya nggak niat, korbannya nggak ikhlas. Akhirnya tanaman yang diberikan kepada Allah untuk korban itu tanaman yang paling jelek, tanaman yang paling buruk. Maka korbannya Qabil ini tidak diterima oleh Allah. Beda dengan Habil. Habil menyadari korban yang terpenting itu adalah ketaatan, ketakwaannya kepada Allah. Jadi korban itu yang penting ketakwaannya, kemanutannya kepada Allah. Dan Habil ini mengorbankan, mempersembahkan korbannya ini hanya untuk Allah. Itu yang terbaik dari hewan yang dipelihara oleh Habil ini. Maka otomatis ini yang diterima oleh Allah. Semakin marahlah namanya Qabil, akhirnya ringkas sejarah Qabil sampai dendam dan membunuh saudaranya namanya Habil. Dari cerita Qabil dan Habil di atas itu bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita nanti di Idul Adha mau berkorban, maka pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah korban yang akan kita berikan kepada Allah itu yang betul-betul milik kita, yang halal, yang terbaik, jangan yang cacat ataupun yang terjelek. Maka di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya korban yang akan kita sembelihkan itu diniati kita berkorban hanya karena taat kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kita mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ikhraqid dammi. Tiada amal seorang di hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah korban. Maka kita niati yang ikhlas, kita niati hanya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, binatang yang kita korbankan itu yang terbaik, meniru Habil dalam sejarah tadi itu.
Binatang yang terbaik dalam berkorban itu, yang dibolehkan untuk dibikin korban kan cuma 4 binatang. Yang pertama, hewan yang digunakan berkorban, satu adalah unta. Yang kedua adalah sapi, nek wong Jawa ngarani lembu. Yang ketiga adalah kambing. Yang keempat biri-biri atau domba. 4 ini yang bisa hewan untuk berkorban dapat ridhonya Allah. Onta yang baik yang berumur sudah 5 tahun, jangan sampai kurang dari 5 tahun. Bahkan 5 tahun menginjak sudah berumur 6 tahun. Itu onta yang boleh untuk, yang baik untuk dibuat untuk cari ridho Allah berkorban. Yang kedua sapi. Sapi ini tidak boleh kurang dari umur 2 tahun. Sapi yang dibuat untuk berkorban yang terbaik adalah umur 2 tahun ke atas. Menginjak sudah 3 tahun. Jadi sudah menginjak umur 3 tahun itu buat korban yang sapi. Kemudian kambing juga sama. Sudah menginjak umur 2 tahun. Tidak boleh kurang dari setahun. Sudah setahun penuh kemudian menginjak umur 2 tahun. Itu korban hewan sapi. Hewan apa? Kambing. Kemudian yang terakhir domba, ini berumur 6 bulan. Harus lebih, nggak boleh kurang dari 6 bulan. 6 bulan sudah masuk umur 7 bulan. Itu umur dalam aturan syariat kita. Kalau kita ingin berkorban, baik itu onta, sapi, kambing ataupun domba. Kemudian seperti Habil tadi, korban kita yang terbaik untuk Allah itu adalah hewan yang kita sembelih untuk mencari ridho Allah berkorban. Satu, tidak buta. Nek wong Jawa karane gak picek, gak kece, gak kece. Nek cewek kece ku apik iki, nek sapi ora oleh, wedhus ora oleh kece, ya tidak kece. Jadi tidak buta. Yang kedua, tidak pincang. Jadi kalau bisa sempurna. Jangan sampai sapi atau wedhus yang pincang, yang kakinya itu cacat. Yang ketiga, tidak sakit parah. Wis gak ikhlas jenenge wong piye, jenenge wong medhit tak repot ta. Wong medhit iku saking medhite mangan wak piting ngenteni pitike kecelakaan, kurang ajar. Jadi binatang-binatang yang dibuat korban itu pertama tidak buta atau tidak kece, matanya gak ketok siji, picek siji, gak itu. Kalau bisa sempurna matanya itu, yang sempurna aja sudah. Kemudian tidak pincang, jadi sikile jangkep, gak cacat, gak loro, tidak sakit. Yang keempat adalah tidak terlalu kurus. Jadi wong meneh ditumpakin di akhirat, jadi yo kendaraan yo sing apik lah, ojo sing protol ngono. Kemudian tidak terlalu kurus dan tidak gila. Lawang korban wedhus gendeng yo gak iso. Jadi tidak gila. Kemudian tidak berpenyakit kudis. Ya, kan ono wedhus sapi yang kudisen, diwasno mangane gak patek enak kalau dimakan. Kemudian tidak hamil. Wah, jadi kalau berkorban jangan yang hamil. Yang berikutnya tidak terpotong sebagian anggota tubuhnya. Jadi yang terbaik lah untuk ridho Allah, untuk dikonsumsi orang lain. Jadi itu orang yang berkorban itu selain keniatannya baik, hanya mendekatkan diri kepada Allah, hewan-hewan yang dibuat korban atau untuk dikorbankan tadi itu hewan yang korban yang semacam tadi itu, yang sehat, yang sempurna tadi itu. Kemudian kalau sudah kita menyiapkan korban yang baik, kemudian dipasrahkan pada panitia. Panitia ini tolong, kalau sudah dapat amanah dari yang korban ini, betul-betul panitia ini menyembelih dengan baik sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan petunjuk para alim ulama. Sebelum menyembelih ini ada kesunahan. Nomor 1, membaca basmalah. Jadi sakdurunge mbelih sapi atau kambing itu membaca basmalah. Yang kemudian kedua,
membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnahnya semacam itu. Kemudian membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo cok banter-banter nu koyo bungok-bungok yo ora, sholawatan ping 3 ketika menyembelih menghadap kiblat. Ya, kemudian ketika menyembelih ini berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Fataqabbal min, ya. Min itu kalau dia nyembelih untuk dirinya sendiri. Kalau menyembelih untuk nama si A, ya fataqabbal min siapa? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minka. Siapa yang titip tadi itu namanya siapa itu? Kemudian binatang korban dibaringkan ke arah kiri. Yang berikutnya, ketika menyembelih kurban sunnahnya mengikat semua kakinya selain kaki kanan bagian belakang. Kemudian menggunakan pisau yang sudah sangat tajam. Jangan sampai kita menyembelih kurban itu mendolimi, ya, kurang tajam sehingga dia merasa tidak cepat mati, kasihan, jadi yang tajam. Kemudian bagi laki-laki yang mampu, sunnah menyembelih sendiri. Kalau bisa ada pengalaman, silakan. Kalau belum, jangan. Lebih baik orang yang muktaman, kena dipercaya dan sudah pengalaman menyembelih. Ya, tapi yang tolonglah, yang titip-titip untuk berkorban, sudah saya titip korban Pak Yai ini. Ya, tidaknya titip, ini uang kreseknya untuk bagi ke masyarakat. Ini uang nyembelihnya untuk yang orang yang nyembelih. Itu sing nyembelih tambah jangan pelit, wong titip korban tapi panitianya nggak diberi apa jenenge? Nggak diberi. Akhirnya panitianya ada yang korup nanti itu. Menjual apanya ya? Menjual anunya, kulitnya korban itu jenenge apa? Lulang. Kan nggak boleh dijual itu. Nah, gara-gara nanti tidak ada tidak ada persenan dari yang korban. Yang terbaik yang korban itu memberikan persen, memberikan uang lelah kepada yang nyembelih, memberikan uang beli kresek untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi sehingga panitia nanti nggak sampai bingung untuk mencari mencari uang untuk biayai yang nyembelih itu. Kemudian menggunakan pisau yang tajam, membagi daging kurban pada fakir miskin. Jadi dagingnya jangan sampai sudah dimasak. Kalau akikoh yang baik dagingnya sudah dimasak. Kalau kurban yang masih berupa daging, ini yang baik. Sunnahnya semacam itu. Membagi daging kurban pada fakir miskin, tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Jadi ketika misalnya saya niat untuk sudah niat untuk berkorban nanti di bulan Dzulhijjah, maka mulai masuk Dzulhijjah itu kuku saya nggak usah dipotong, rambut saya nggak usah dipotong, sampai nanti korban saya ini sudah disembelih baru dipotong. Itu kesunahan bagi penyembelih korban, bagi yang berkorban. Saya anjurkan kembali yang berkorban tolong menambahi sedekah untuk panitia, bisa buat kresek, buat biaya yang nyembelih, sehingga nanti yang nyembelih panitianya nggak sampai jual-jual yang buat binatang korban kan nggak boleh dijual, jadi diberikan. Nah, supaya nanti nggak terjadi hal semacam itu, sehingga dengan enjoy dibagikan masyarakat. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat barokah, sehingga korban kita seperti Habil diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dan membawa keberkahan untuk kehidupan kita kesemuanya. Selamat berkorban, selamat beribadah, semoga diberi Allah barokah. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.